Ya, lanjut Sat. Yang nomor 3. Hilangnya kesadaran karena mabuk atau sakit. Karena hilangnya kesadaran oleh sebab-sebab ini lebih parah daripada tidur. 4. Menyentuh kemaluan dengan syahwat tanpa penghalang. Berdasarkan sabda beliau SAW, "Man massa zakarahu falyatawaddo." Pada siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah berwudu. Juga sabda beliau SAW, ia tidak lebih dari salah satu anggota tubuh. Sekarang kita masuk di hilangnya kesadaran karena mabuk atau sakit. Nah, hilangnya kesadaran seperti tadi, kalau kita lagi tidur kan hilang kesadaran tuh kan ya. Dan oleh sebab-sebab ini lebih parah daripada tidur, malah bahkan kesadarannya bisa hilang sama sekali gitu. Misalnya contohnya nih, gila ya kan, pingsan, terus mabuk, terus kalau misalnya nggak sadar gara-gara minum obat, ya kan, ijma ulama nih, ulama ijma bahwa seseorang itu nggak tahu dia sebenarnya batal apa enggak kalau misalnya dia hilang kesadaran kan. Kalau orang nggak sadar kan nggak tahu dia wudhunya batal apa enggak, dan ini sebagai pembatal wudhu juga seperti itu ya. Dan yang nomor 4, menyentuh kemaluan dengan syahwat tanpa penghalang. Di sini tanpa alas atau tanpa kain nih. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, man massa zakarahu falyatawaddo. Nah, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu. Jadi juga sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak lebih dari salah satu anggota tubuhmu. Nah, ini ada sedikit penjelasan nih biar teman-teman nggak salah paham. Nah, memang hadis yang pertama mengatakan bahwa barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu. Tapi ternyata ada juga hadis yang sabda Nabi Muhammad SAW ini yang diriwayatkan oleh Tolak bin Ali, bahwa barang siapa terlalu hadis yang diriwayatkan oleh Tolak bin Ali adalah hadis yang bawah nih, ia tidak lebih dari salah satu anggota tubuhmu. Sedangkan yang ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW juga yang mengatakan menyentuh kemaluan tanpa alas itu diwajibkan berwudu. Ada dalilnya, ada beberapa. Yang di sini tuh yang sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ada juga dari Bushrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwa barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Man masa zakaruhu fala yusolli hatta yatawaddoa. Jadi dalil yang sahih menyatakan bahwa barang siapa menyentuh kemaluan tanpa diperintahkan berwudu. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa kemaluanmu itu tidak lebih dari salah satu anggota tubuhmu. Nah, dari dua dalil ini, Samatus Syekh Abdullah bin Aziz bin Abdullah bin Bas menjelaskan begini teman-teman. Jadi menyentuh kemaluan pada permulaan Islam tidak membatalkan wudhu. Ini didengarkan dengan paham ya, dengan sampai ini ya, jangan sampai separuh-separuh ya. Akan tetapi perkara ini lalu dinasakh, nasikh itu dihapus dengan hadis Bushroh. Ada juga yang mengatakan kami mengamalkan dengan tarjih, yaitu hadis Busroh lebih sahih dibandingkan hadis Tolak bin Ali. Dan apa yang ditunjukkan oleh hadis dari Busroh adalah benar, yaitu bahwa menyentuh kemaluan itu dapat membatalkan wudhu. Jadi Syekh bin Bas rahimahullah menyatakan menyentuh kemaluan itu dapat membatalkan wudhu karena hadis yang Busroh yang awal tadi yang ada dua dalilnya lebih sahih daripada hadis yang menyatakan bahwa kemaluan tidak lebih dari salah satu anggota tubuhmu. Sedangkan Syekh Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan, aku tidak ragukan lagi bahwa hadis Busroh lebih sahih dan sanatnya lebih masyhur karena memiliki syawahid yang kuat. Berbeda hal dengan hadis dari Talak bin Ali. Syawahidnya lemah, sebagaimana akan diketahui dengan jelas bagi orang yang menelaah kitab Nashbur Royah dan Takhisul Habir. Nah, jadi gini teman-teman.
Ada dua dalil. Yang satu ternyata yang ia tidak lebih dari salah satu anggota tubuhmu itu ternyata syawahidnya lemah. Dan dalil yang lebih sahih adalah yang barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu. Maka ulama Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa dalil yang paling sahih jika kita menyentuh kemaluan hendaknya kita berwudu. Ya. Nomor 5, Syat, makan daging unta, Syat. Makan daging unta berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tawadda'u min luhumil ibil wala tawadda'u min luhumil gunam. Berwudulah karena makan daging unta, dan janganlah berwudu karena makan daging kambing. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya pada Nabi SAW, haruskah saya berwudu karena makan kambing? Beliau menjawab, kalau engkau mau, berwudulah. Jika tidak, maka janganlah berwudu. Dia berkata lagi, harusnya saya berwudu karena makan daging unta? Beliau menjawab, ya, berwudulah karena makan daging unta. Makan daging unta. Nah, mungkin kita di sini jarang kali ya makan daging unta. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, berwudulah karena makan daging unta dan janganlah berwudu karena makan daging kambing. Lalu, tapi teman-teman, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, haruskah saya berwudu karena makan daging kambing? Beliau menjawab, kalau engkau mau, berwudulah. Jika tidak, maka janganlah berwudu. Dia berkata lagi, haruskah saya berwudu karena makan daging unta? Beliau menjawab, ya, berwudulah karena makan daging unta. Jadi, yang bisa ditarik dari hukum yang ada di sini, dijelaskan bahwa pembatal wudhu adalah makan daging unta. Tapi kalau kita makan daging kambing, itu misalnya pastel isi daging kambing, kornet kambing, sate kambing, apa lagi? Kebuli kambing, itu nggak batal wudhunya, ya. Tapi kalau misalnya kita makan sate onta, terus makan apa lagi ya? Kebuli onta, ada nggak kebuli onta? Hati onta. Nah, kalau itu mesti wudhu lagi, makan daging unta ya pokoknya ya. Jadi ingat nih, kalau misalnya mungkin anak kapan makan daging unta? Jangan salah, bisa aja teman-teman lagi umroh terus datang ke restoran, ada daging unta nih, anak belum pernah nyobain, anak mau makan. Lagi di Madinah, lagi di Mekah, makan daging unta. Azan, anak udah wudhu tadi, loh batal. Tadi kan makan daging unta. Oh iya ya, anak belajar waktu di Indonesia kemarin, Masya Allah. Jadi ingat pelajarannya. Nah, itu bermanfaat tuh namanya tuh. Dan diamalkan ilmunya. Jadi jangan sampai lupa, jangan berpikir, kapan anak makan daging unta? Anak tinggalnya di situ di Gang Haji Yahya, nggak kemana-mana kok. Di situ mulu, paling jauh ke dapur Kalimanis paling jauh. Ya, enggak lah, insya Allah nanti suatu saat mau pergi umroh, nanti bisa makan daging unta ya kan, insya Allah, Anda doain insya Allah jadi orang yang berangkat umroh insya Allah ya. Nah, jadi kalau makan daging unta itu maka batal wudunya. Nah, tambahkan lagi sedikit ya, hal-hal yang mewajibkan wudu, Syat dibaca Syat, sampai cuma 2 poin kok. Hal-hal yang mewajibkan wudu. Hal-hal yang diharamkan bagi orang berhadas. 1. Salat. Berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dari sabda Nabi SAW, la yaqbalu Allahu sholatan bi ghairi tuhur.
Allah tidak menerima sholat yang dikerjakan tanpa bersuci wudhu. 2. Tawaf di Baitullah. Berdasarkan sabda beliau SAW, at-tawafu bil baitis shalah illa anna Allah ahalla fihi kalam. Tawaf di Baitullah adalah salat. Hanya saja Allah menghalalkan bicara di dalamnya. Baik. Sekarang kita memasukkan hal-hal yang mewajibkan wudhu, ya teman-teman ya. Hal yang mewajibkan wudhu. Jadi kalau orang yang berhadas diharamkan untuk melakukan. Sebenarnya ada 3 nih, satu lagi nanti Anda sebutkan. Diharamkan untuk dilakukan ketika dia belum berwudhu. Yang pertama, sholat. Jadi kalau misalnya sholat, kita diperintahkan berwudu dulu. Kita diperintahkan berwudu sebelum sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Nah, ini perintahnya tuh. Ini perintah, kita diperintahkan berwudu sebelum sholat. Dan sabda Nabi SAW, Allah tidak menerima sholat yang dikerjakan tanpa bersuci. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaf. Jadi kalau kita tawaf di Baitullah, di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah, itu kita diperintahkan berwudu. Nah, karena tawaf di mengelilingi Ka'bah di Baitullah itu sebenarnya adalah sholat. Kita diperintahkan memperbanyak tawaf di sana. Hanya saja Allah izinkan kita berbicara di dalamnya. Kalau sholat kan enggak. Yang ketiga, menyentuh mushaf, teman-teman. Mushaf itu harus berwudu. Mushaf itu adalah Quran yang ulama mengatakan mushaf itu adalah Quran yang tanpa terjemah. Jadi kayak misalnya Quran Madinah gitu, cuma bahasa Arabnya aja, itu mushaf. Tapi kalau misalnya ada tulisan bahasa Indonesianya, terus macam-macam, ini ada apa tikrornya, cara menghafalnya, itu bukan dikatakan mushaf. Oke. Itu adalah 3 hal yang diperintahkan kita untuk wajib berwudu sebelum mengerjakan sholat, mengerjakan tawaf, dan menyentuh mushaf. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ini diam-diam aja, semoga ini ya, nggak ada kendala, nggak ada yang bingung ya, insya Allah ya. Selanjutnya apa lagi nih? Lanjutin lagi apa ini aja? Pertanyaan juga nggak ada sih, tapi ya nggak apa-apa. Coba kita lanjutkan dikit lagi ya. Kita tambahkan 2 poin. Rasyad, coba Syad, dibaca lagi Syad. Amalan yang disunahkan. Amalan yang disunahkan. Itu. 1. Kita berzikir kepada Allah. Berdasarkan hadis Al-Muhajir bin Qanfat, dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW yang sedang berwudu. Beliau tidak menjawab salamnya hingga menuntaskan wudunya. Beliau lalu menjawabnya dan berkata, Innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an azkurallaha illa ala taharatin. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawabmu. Hanya saja aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Baik. Nah, tadi adalah amalan yang diwajibkan berwudu sebelum kita mengerjakannya. Nah, sekarang adalah amalan yang kita disunahkan berwudu sebelum mengerjakannya. Apa saja? Yang pertama, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dari hadis Al-Muhajir bin Qanfat, dia mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berwudu. Beliau tidak menjawab salamnya hingga menuntaskan wudunya. Beliau lalu menjawabnya dan berkata, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawabmu. Hanya saja aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali
dalam keadaan suci. Namun teman-teman, ini bukan berarti kita wajib kalau kita mau berzikir, kita harus wudhu dulu atau harus suci dulu. Nanti terus kita malah meninggalkan ketika kita tidak dalam keadaan sesudah berwudhu, kita malah nggak mau zikir. Salah tuh ya. Jadi ini bukan mewajibkan harus wudhu dulu ketika berzikir. Karena Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa karena Nabi SAW yazkurullaha ala kulli ahyani. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berzikir di setiap kondisi. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi, jadi kita tidak diwajibkan mesti wudhu dulu kalau mau berzikir, enggak. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau di segala macam kondisi, beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, ketika tidur, dasarnya apa? Ketika kita mau tidur, ya, bukan ketika tidur terus wudhu, bukan. Gimana caranya coba? Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Kemudian tidurlah di atas sisi kananmu, lalu ucapkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajahtu wajhi ilaik, wa wafadtu amri ilaik, wa alja'tu zohri ilaik, rogbatan wa rohbatan ilaik. Nah, artinya belum. La malja wa la manja minka ila ilaik. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Nah, ana ulangi lagi nih. Jadi insyaallah mulai malam ini kalau mau tidur berwudu dulu ya. Jangan lupa nih. Dan tidurnya menghadap kanan. Menghadap ke kanan. Walaupun suaminya ada di sebelah kiri. Atau pokoknya gitu dah. Entah kalau dibilang sama suaminya atau istri, Mas kamu kok munggungin aku sekarang? Bukan, kan kita disunahkan tidurnya ngadep kanan. Jadi bukan berarti itu, bukan berarti munggungin. Mungkin ranjangnya bisa diatur kali biar bisa ngadep kanan semua. Gak tahu nih caranya gimana. Jadi kita disunahkan tidurnya menghadap kanan dan sebelum tidur berwudu. Lalu baca doa nih. Doanya pendek kok. Tinggal di print, taruh ditempelin di samping kasur. Mau tidur baca. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Nggak sampai 5 menit juga. Ya kan? Kita disunahkan tuh kalau lagi mau tidur. Kalau misalnya Allah panggil kita dalam keadaan tidur, insya Allah kita dalam keadaan suci. Karena kita udah wudhu sebelum tidur. Masya Allah kan? Yang artinya, ya Allah, kuserahkan jiwaku padamu dan kuhadapkan wajahku padamu, kupasrahkan urusanku padamu dan kusandarkan punggungku padamu dengan sukacita maupun terpaksa. Tidak ada tempat bersandar dan berlindung darimu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan dan nabimu yang kau utus. Dan ini teman-teman, ganjarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala buat perilaku perbuatan yang sepele banget rasanya, dan kita cuma ngerjain paling wudhu sama baca doa berapa lama sih? Dan ganjarannya coba teman-teman, jika engkau meninggal pada malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah, dan jadikanlah ia zikir ini akhir pembicaraanmu. Jadi kalau udah habis baca ini, udah nggak usah ngobrol lagi. Ntar habis itu ngobrol, iya, lihat nggak berita di TV corona segini-segini, iya ya tapi gini lah, jangan. Akhir omongan kita itu ini, jadikanlah ia. Dan ini dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan, muttafaqun alaih lagi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi mulai malam ini yang nggak biasa wudhu sebelum tidur, berwudhu dan tidurnya ngadep kanan. Dan ada kemarin Anda sempat baca dari sisi kesehatan, tidur ketika ngadep kanan itu bagus karena jantungnya, ini secara ilmiah aja ya, jantungnya nggak ketekan ya kan. Terus kalau kita ngadep kanan juga dan kita nggak boleh tidur yang lempuk-lempuk banget karena bisa biar gampang bangun, gampang tahajud. Kalau kita tidur kasurnya empuk semuanya, pakai pillow top, terus bantalnya berjejer kanan kiri depan bawah, udah kayak bayi baru lahir 0 bulan tuh, bantalnya udah keliling tuh kayak kolam. Terus belum lagi yang di kepala, terus belum lagi yang Hello Kitty di samping kiri, belum lagi ada guling ini, siapa Sam? Mobil-mobilan, ya kan? Belum lagi ada kayak roket lagi itu. Nah, itu bangunnya gimana tuh?
tidurnya jadi singgasana tuh. Enggak, orang Islam tuh jadiin tidur cuma syarat biar nggak sakit aja, biar habis itu bangun lagi buat sholat tahajud, buat beribadah, buat baca Quran tengah malam, bukan buat kita tidur bablas sampai pagi. Sholatnya bareng duha subuhnya nanti, enggak ya? Dan niatkan sebelum tidur, aku mau bangun jam segini biar aku bisa ibadah. Dan tidurku ini aku jadikan, ini aku tidur sebentar biar nanti habis itu fresh, bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa sholat tahajud, bisa ngapalin lagi, bisa belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah gitu niatnya. Oke. Yang terakhir nih, ketika junub, yang terakhir untuk malam ini ya. Jadi besok kita lanjutkan di halaman 139. Ketika junub, kita disunahkan berwudu. Jadi sebentar, anak ulangi kata-katanya gini. Disunahkan berwudu ketika hendak makan, minum, tidur atau mengulang jima atau hubungan suami istri ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Nabi SAW junub dan ingin makan atau minum atau tidur, beliau berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat tuh. Jadi kalau lagi junub, habis hubungan suami istri, tapi mau makan, mau minum, mau tiduran sebentar. Nah, disunnahkan berwudu tuh. Dan dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberi keringanan bagi orang yang sedang junub jika ingin makan, minum, dan tidur agar berwudu. Tuh, Islam tuh baik banget kan? Dan kita udah pelajari bahwa kemarin hikmahnya berwudu apa? Kenapa disyariatkan berwudu? Wah ini nggak kelihatan. Disyariatkan berwudu adalah memperbaharui semangat, menghilangkan bau-bau, ya kan? Itu tuh. Dan juga dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian telah mendatangi istrinya dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah berwudu. Jadi buat yang mau tambah lagi dengan istrinya, diperintahkan, disunahkan berwudu dulu karena memperbaharui semangatnya lagi. Nah, itu Islam tuh. Sampai kayak gini aja diatur. Kita sebagai orang muslim tinggal ikut aja kok. Gak usah, tapi kan begini bro, tapi lagi. Kalau kita mau lagi junub, lapar, suruh wudhu tuh, diajarin tuh. Hikmahnya apa? Banyak hikmahnya. Kitanya aja yang kadang, tapi kan logika anak, udah gak usah logika. Nah, oh iya, ada pembahasan sedikit nih mengenai wudhu. Sebagaimana teman-teman tahu kan, kalau kita wudhu, kalau kita batal kentut dengan suara keras dan bau yang menyengat, itu yang paling ekstrim aja. Pasti kita diperintahkan apa? Wudhu ulang kan. Padahal secara logika, kalau misalnya kayak gitu, kenapa nggak disuruh basuh aja dubur kita? Logika manusia kan basuh dubur. Apa kaitannya coba antara kentut sama cuci mulut, istinsyak, cuci tangan, cuci kaki, ngusap kepala, nggak ada kaitannya. Tapi Islam memerintahkan apa? Wudhu ulang kan? Nah, teman-teman, kita sebagai muslim, kalau kita diperintahkan A, ya kita kerjakan A, nggak usah kita inisiatif. Oh ya udah, Ana sekarang kan itu kentut. Logika Ana mengatakan kalau kentut ini aja, cuci dubur aja, nggak usah wudhu lagi. Itu logika, bro. Islam ini bukan logika yang didahulukan, syariat yang didahulukan. Bila tidak diatur sama syariat, boleh kita masuk ke ranah logika, tapi bukan berarti apa-apa logika dulu. Kalau nggak masuk logika, agama ditolak. Itu akhirnya kita jadi nyembah logika. Semua harus masuk akal. Kalau kita berpikiran, kita besok terjadi apa aja kita nggak tahu. Kita mau belain logika kita kayak apa coba? Nah, di sini nih bukti keimanan kita nih. Ini bukti yang enteng banget kan, tapi banyak teman-teman. Kalau wudhu mau nurut tuh, kalau kentut wudhu lagi, tapi masih banyak perbuatan-perbuatan lain yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ketika diingatkan, nggak apa-apa, logika anak kan begini. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebaliknya. Contohnya gini, pelihara kumis deh. Contoh Nabi Muhammad SAW banyak hadisnya teman-teman. Peliharalah jenggot, tipiskan kumismu. Tapi apa yang dikerjakan sama kebanyakan orang? Pelihara kumis, jenggotnya dikelimisin. Jenggotnya dipotong habis. Tapi kan gini keren bro. Nah itu logikanya dia tuh. Padahal perintah agama apa? Dan masih banyak yang lain. Hijab, ya kan? Pakai hijab. Nanti aja deh kalau anak udah
jilbabin hatinya dulu. Nggak ada perintahnya tuh jilbabin tuh kepala. Ya kan, tutup dadanya. Bukannya suruh hatinya dulu. Gimana coba hati mau dijilbabin? Ya kan? Nah, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran agama lain yang kita dahulukan agamanya, syariatnya, bukan logika kita. Bukan katanya si engkong, katanya ini, katanya ustadz, katanya habib, katanya kalau bertentangan dengan syariat, syariat yang kita dahulukan. Ya kan? Jangan kita taklid, udah ya, ana yakin dah. Jangan. Karena dalil-dalilnya banyak kok, hadisnya juga banyak. Bisa buka, oh ya, alhamdulillah, website thehabaib.com udah hampir sebulan berjalan dan udah mulai mulai banyak teman-teman yang udah baca, terus banyak doa-doa amalan di situ juga. Instagram juga banyak apa konten-konten yang bisa mengingatkan kita bahwa ini dalilnya ini loh, ini dalilnya itu. Jadi teman-teman bisa follow Instagramnya, bisa website thehabaib.com-nya juga banyak tulisan-tulisan mengenai ya kegiatan sehari-hari gitu, gimana kita amalan ada, tauhid ada, terus ada juga apa? Oh ya, kita juga setiap hari Kamis ada sejarah Nabi Muhammad SAW. Nanti pelan-pelan mulai dilengkapi insya Allah ya. Mohon doanya teman-teman juga biar semoga Allah mudahin dan kasih keberkahan. Mungkin untuk malam ini sampai di sini ya. Jadi ketika wudhu kentut kita sepakat untuk wudhu lagi. Tapi kenapa buat perintah yang lain? Kalau kita diperintah A, ya udah kerjain A, nggak usah kita ngarang-ngarang. Kan logika Anda begini. Kan menurutnya seharusnya begini. Enggak. Semua ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Udah kita tinggal nurut. Kita bukan pembuat syariat, teman-teman. Kita pelaku syariat, bukan pembuat. Nggak ada hak kita sedikit pun merubah syariat, apalagi udah dikatakan Islam sudah sempurna. Tahu dari mana Islam sempurna? Kalau lagi junub aja, kalau kita mau lapar nih, suruh wudhu loh. Diatur dong dalam Islam. Nggak ada agama yang selengkap Islam, teman-teman. Jadi buat orang-orang yang nyari selain Islam, nggak bakal ketemu. Malah hawa nafsunya aja yang ngedorong. Dan pada akhirnya dia jadi orang yang rugi kalau dia nggak bertobat sebelum meninggal. Nauzubillah. Semoga Allah jaga kita dan kita selalu berpegang dengan hidayah. Hidayah ini bisa dicabut loh, teman-teman. Jangan berpikir, ini kan gue yang belajar. Enggak, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana cara menjaganya? Belajar, jalanin sesuai dalil, sabar dalam atas ujiannya. Udah itu aja. Dan semoga kita mati di atas syariat yang benar. Ya. Sekarang kita buka di bagian chat. Stop share dulu deh. Yang nggak bunyi, ini bab kentut nih. Yang nggak bunyi biasanya bawa, itu Anda nggak tahu deh, itu tergantung, itu beda daerah, beda pendapat itu. Waalaikumsalam Bu Aisyah, alhamdulillah udah bisa gabung. Kalau makan daging sapi, nah tadi kan pembatal wudhu makan daging unta. Jadi kalau makan daging, selain daging unta insya Allah nggak apa-apa, asal jangan makan daging babi ya, daging babi emang udah hukumnya haram. Jadi kalau makan daging unta, pembatal wudhu, wajib wudhu lagi. Kalau daging sapi, daging kambing, daging ayam, insya Allah nggak apa-apa. Daging ikan, makhluk-makhluk laut, kapal selam, enggak, kapal selam bukan makhluk laut ya. Kalau pempek kapal selam, batal nggak wudhunya? Enggak lah, ya kan? Tapi nanti kita ada pembahasan makanan yang terkena api. Pempek dibakar, enggak ya? Pempek digoreng ya? Sebentar. Kenapa ya harus wudhu setelah makan daging unta? Nah, kenapa harus wudhu setelah makan daging unta? Begitulah syariat. Kadang kita dalilnya, perintahnya begitu, kita cukup menjalankan aja. Nggak usah. Kita nggak bisa tanya kenapa. Kayak kita misalnya tanya kenapanya tuh kadang nggak dijelaskan. Dan cukup dengan dalilnya aja. Kayak misalnya gini, ada dalil dari Nabi Muhammad SAW bahwa jika minuman kita tercelup sama unta lagi, astagfirullah, kenapa jadi unta terus sih, sama lalat. Gimana ceritanya coba itu? Minuman kita di gelas kecelup sama seekor lalat, kita suruh masukin satu sayap yang lainnya ke dalam gelas itu. Kalau logika kita, coba nih Anda tanya, gimana ceritanya sayap lalat yang udah kecelup di kopi misalnya, kita suruh nyelupin lagi tuh lalat di gelas kopi yang sama sebagai penawarnya.
secara logika nggak bakal masuk. Tapi ternyata teman-teman lihat ya di internet ya, ternyata ada penawarnya, memang ada antidotnya tuh. Ilmuwan baru aja menemukan tuh. Dan masih banyak yang lain. Yang zaman dulu itu nggak mungkin buat tahu hal-hal seperti itu. Sebagaimana 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan kita udah dicatat semua, masih banyak dalil-dalil syariat yang kita nggak bisa kita nggak, logika kita nggak mampu nangkepnya gitu. Apa bedanya mushaf sama Al-Quran? Jadi gini, Al-Quran itu ada yang bentuknya mushaf, ada yang bentuknya Al-Quran terjemah. Nah, ulama mengatakan bahwa mushaf itu Al-Quran yang nggak ada artinya. Jadi cukup kalau misalnya umroh yang suka di rak-raknya itu, nah itu mushaf tuh namanya. Jadi dia memang bahasa Arab semua. Tapi di saat ada bahasa Indonesianya atau ada bahasa lain, itu bukan disebut mushaf, tapi Al-Quran terjemah. Nah, yang diperintahkan untuk berwudu adalah yang mushaf, ya. Tapi gini loh, Al-Quran adalah kalamullah, teman-teman. Bagaimana sikap kita sama kalamullah, yaitu nggak ada salahnya kita wudu kalau megang Al-Quran juga gitu kan. Walaupun yang memang wajib diperintahkan berwudu adalah yang mushaf gitu, ya. Jadi jangan bergampang, jangan terlalu bermudah-mudahan sama agama. Jangan sampai nanti kalau megang sesuatu yang akte lahir. Akte lahir yang udah 60 tahun itu megangnya pelan-pelan gitu, hati-hati, tapi giliran mushaf megangnya asal-asalan, sobek-sobek covernya. Jangan. Kita harus rawat, kita harus perlakukan kalamullah. Tapi bukan berarti yang kadang kan lihat kan dicium-cium gitu, taruh di jidat itu, habis baca dicium. Bukan. Dibaca, dilihat artinya, dipahami, dipelajari tafsirnya, diamalkan. Bukan cuma Al-Quran dibaca terus cium-cium jidat, taruh terus ditaruh. Enggak. Itu kan kadang kebanyakan yang salah seperti itu. Jadi kadang kalau sumpah negara juga, sumpah lah, orang sumpah taruh Quran di atasnya, bukan gitu. Al-Quran itu buat dipelajari, buat diamalin, bukan cuma buat sekedar dibaca. Kadang dibaca juga bahasa Arabnya nggak tahu artinya, rugi juga. Bayangin kalau misalnya dari sekarang kita udah mulai baca artinya, diamalin, dibandingkan kita baca doang gitu. Memang baca dapat pahala, teman-teman. Tapi apa nggak lebih dalam lagi tuh pahalanya kalau misalnya kita tahu artinya, kita amalin. Ya kan? Kayak kita baca tentang cara wudhu atau makanan gini, atau kita baca bagian yang makanan yang diharamkan buat dimakan dan kita amalin gitu, kita nggak makan babi. Dibandingkan orang yang baca tapi nggak paham dan nggak diamalin, mana yang lebih jauh? Lebih itu kan, karena Al-Quran diciptakan buat diamalkan. Ya kan, Al-Quran ada itu buat diamalkan, teman-teman. Jadi tuntunan hidup kita, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran secara bertahap, dan kita ngamalinnya secara bertahap, ngapalinnya secara bertahap, tahu artinya secara bertahap, ngamalinnya juga secara bertahap, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, pelan-pelan diamalin. Jangan istiqomah nggak belajar, nggak tahu, nggak bisa bedain antara to sama ta, ya kan? Kaf sama kof, nggak bisa bedain, rugi. Itu baru dari segi makhrajnya doang, belum lagi nanti artinya lain-lain. Antara misalnya kholako sama huliko, lain lagi artinya, diciptakan sama menciptakan, pada hurufnya sama-sama. Makanya semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu semangat belajar ya. Dan ini sholat ini kan kita udah bahas nih, merupakan amalan yang agung, yang mulia, yang dihisab pertama kali. Kalau sholatnya baik, insya Allah baik selanjutnya. Sholatnya buruk, ya nggak bakalan ringan selanjutnya. Mungkin itu aja ya untuk malam ini ya. Insya Allah masih dapat nggak ya? Insya Allah nanti kita masuk ke bab, kita tutup, nanti kita tambahin nanti mengusap khuf sedikit sama tayamum, habis itu mungkin kajian untuk sifat sholat selesai, nanti kita coba cari kitab-kitab yang lain lagi. Kalau ada usulan kitab boleh juga nanti dikabarin, tapi sih ahsan kita bahas tentang akidah lagi ya, karena akidah penting banget. Kalau
tauhidnya bermasalah, amalannya gugur semua, rugi. Nauzubillah. Baik, untuk malam ini mungkin kita sampai di sini. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.